Dalam video kali ini, Babe akan kembali melakukan podcast bersama ChatGPT. Babe akan berdiskusi tentang Palestina. Pastiin teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Perkenalkan, saya Zul, saya ada di channel Babe Cerdas. Dalam segmen kali ini, saya sudah bersama ChatGPT. Saya pengen ngobrol bersama ChatGPT, khususnya terkait konteks permasalahan di Palestina, teman-teman. Pastiin teman-teman semuanya, sebelum teman-teman nonton video ini, teman-teman udah subscribe ke dalam video di channel Babe Cerdas ini ya, teman-teman. Oke, kali ini Babe akan menghidupkan ChatGPT terlebih dahulu. Namun, sebelum kita lanjut, kita di sini harus semuanya paham bersama bahwasanya informasi yang nanti yang diberikan oleh ChatGPT adalah berdasarkan sebuah data yang ada di internet. Data yang tersebar di internet yang dapat ChatGPT akses. Di mana data yang diberikan di internet itu yang buat juga manusia. Jadi terkait kebenaran dari informasi yang diberikan oleh ChatGPT juga tergantung informasi yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Cuma mari kita coba saksikan bersama kira-kira informasi apa aja yang kebenaran apa yang dapat dia peroleh. Oke, saya akan hidupkan terlebih dahulu ChatGPT-nya. Halo ChatGPT, apa kabar? Super baik, semangat melintas. Lagi di nih. Kemarin sempat ada yang protes, katanya ChatGPT adalah settingan karena dia bisa manggil nama saya Zul. Karena sebenarnya kita itu bisa memberikan perintah kepada ChatGPT ini bahwasanya kita kenalin aja, kita tuh Zul gitu. Dia suruh panggil kita Zul. Dia secara otomatis udah terbiasa ngobrol sama kita dan dia akan mendengarkan omongan kita. ChatGPT, kamu adalah seorang ahli data, ahli sejarah, di mana kamu begitu menguasai tentang sejarah, khususnya tentang sejarah Palestina. Kali ini saya ingin menanyakan kepada kamu, apa yang kamu ketahui tentang Palestina, kapan pertama kali sebenarnya nama Palestina itu muncul? Jelaskan. Tentu, saya akan menjelaskan dengan lebih detail. Nama Palestina berakar dari kata Filistia, yang merujuk pada bangsa Filistin, sebuah kelompok bangsa laut yang menetap di wilayah pesisir Kanaan sekitar abad ke-12 SM. Namun, istilah Palestina dalam konteks geopolitik modern muncul pada masa Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-2 Masehi. Setelah pemberontakan Bar Kokhba, sekitar 135 M, Kaisar Romawi Hadrian mengganti nama wilayah Yudea menjadi Syria Palestina. Langkah ini bertujuan untuk menghapus hubungan Yahudi dengan tanah tersebut sebagai hukuman atas pemberontakan. Sejak saat itu, nama Palestina digunakan untuk merujuk pada wilayah tersebut dalam konteks sejarah dan budaya. Wilayah ini menjadi persimpangan badan besar dari Kanaan, Mesir, Israel kuno, hingga kekaisaran besar seperti Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Sejarah Palestina sangat kompleks dan seringkali terkait erat dengan konflik, identitas, dan peradaban. Lalu selanjutnya perlu kamu juga mengetahui bahwasanya saat ini terjadi konflik besar-besaran di Palestina, itu peperangan antara Israel dan juga Palestina. Kalau di informasi yang kamu peroleh, sejak kapan Israel itu mulai muncul dan mulai menyerang Palestina, atau sebenarnya siapa yang lebih dulu menempati tanah tersebut antara Israel dan Palestina? Konflik antara Israel dan Palestina berakar pada sejarah panjang dan kompleks. Untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang pertama menempati wilayah tersebut, kita harus melihat ke ribuan tahun lalu. Wilayah Palestina merupakan salah satu tempat tertua yang dihuni manusia, dengan keberadaan masyarakat Kanaan, Filistin, dan Israel kuno. Namun dalam konteks modern, konflik ini dimulai pada akhir abad ke-19 dengan munculnya gerakan Zionisme, yang bertujuan menciptakan negara bagi Yahudi di tanah Palestina, yang saat itu dihuni mayoritas masyarakat Arab Muslim, Kristen, dan Yahudi lokal. Keberadaan negara Israel dimulai secara resmi pada tahun 1948, setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan deklarasi kemerdekaan Israel.
Ini memicu Perang Arab-Israel pertama, di mana warga Palestina diusir melarikan diri, peristiwa yang dikenal sebagai serangan langsung dari Israel terhadap Palestina mulai intensif setelah Perang tahun 1967, Perang 6 Hari. Dalam perang ini, Israel merebut Lebanon, Gaza, dan Jalem Timur yang sebelumnya dikuasai Nias dan Mesir. Sejak saat itu, konflik berkepanjangan terjadi, termasuk pendudukan, pembangunan permukiman Israel, dan perlawanan dari warga Palestina. Jadi, wilayah Palestina dihuni lebih dahulu oleh masyarakat asli. Tetapi konflik modern berakar pada kolonialisme dan pergerakan nasional yang bertabrakan. Apakah ini sudah cukup jelas, Zul? Oke, itu kalau berdasarkan data kapan mereka muncul ya. Kalau saya boleh tahu saat ini, dari data atau informasi yang kamu peroleh, Palestina itu sebelum mereka mengungsi atau datang ke Israel itu sebelum mereka datang ke Palestina, sebelumnya mereka itu ada di mana saja? Mereka menempati di mana? Mereka apakah punya tempat atau mereka sebenarnya dari suku mana seperti itu? Palestina sendiri bukanlah tempat yang didatangi, melainkan wilayah yang sudah dihuni oleh masyarakat lokal sejak ribuan tahun lalu. Sebelum adanya istilah modern Palestina, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat asli seperti bangsa Kanaan dan Filistin sekitar abad ke-12 SM, jauh sebelum istilah Israel atau Palestina modern muncul. Bangsa Kanaan adalah penghuni asli wilayah tersebut, hidup dengan budaya agraris, dan memiliki hubungan erat dengan bangsa Mesir kuno. Setelah itu, wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai peradaban, termasuk bangsa Israel kuno pada sekitar abad ke-10 SM, serta masyarakat lain seperti Babilonia, Yunani, dan Romawi. Masyarakat yang kita kenal sebagai bangsa Palestina modern adalah keturunan dari berbagai komunitas yang menghuni wilayah itu selama ribuan tahun, termasuk Kanaan, Arab, dan kelompok lain yang bercampur selama masa kekhalifahan Islam. Dengan kata lain, Palestina tidak datang ke tempat itu. Mereka adalah penduduk asli yang keberadaannya sudah ada sejak zaman kuno. Sementara itu, banyak komunitas Yahudi yang berimigrasi ke wilayah tersebut pada abad ke-19 dan ke-20, terutama karena gerakan Zionisme dan penganiayaan di Eropa. Sebagian kecil komunitas Yahudi memang sudah tinggal di sana selama ribuan tahun. Tetapi gelombang migrasi besar adalah hal yang relatif baru dalam konteks modern. Ya, apakah ini membantu membuat Zul? Ya, oke, selanjutnya saya ingin kamu berbicara dari segi agama ya, ChatGPT. Kalau dari segi Islam, bagaimana atau berapa berharganya tempat Palestina ini? Bisa kamu jelaskan? Dalam Islam, Palestina Yerusalem Masjid Al-Aqsa memiliki kiat mulia. Pertama, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum di Mekah. Umat Islam selama lebih dari 1 tahun setelah hijrah ke Madinah menghadap ke Al-Aqsa saat salat. Ini menunjukkan penghormatan besar terhadap tempat ini sejak awal Islam. Kedua, Masjid Al-Aqsa atau tempat berlangsungnya peristiwa Isra Miraj, perjalanan malam di Mi'raj. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, disebutkan bahwa Nabi Muhammad AS melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Dari sana, beliau diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Yubidas, son of me. Terus, banyak nabi besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa bertinggal atau berdakwah di wilayah ini. Nah, maka tanah ini dianggap diberkahi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tanah yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Isra, keutamaan ini menjadikan Palestina bukan hanya tanah biasa, tetapi tanah suci yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam Islam. Oleh sebab itu, umat Islam merasa terikat secara religius untuk melindungi dan menjagakan wilayah ini. Apa kecuan ini sudah cukup jelas, Su?